dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi bersama Bu Eva pada pembelajaran biologi. Pada pembelajaran biologi kali ini, kita akan membahas mengenai organ-organ pada sistem pencernaan. Nah, baiklah, pelajar hebat, masih ingat mengenai zat gizi pada makanan? Bagaimana zat gizi itu dapat melalui proses pada tubuh kita? Seperti apakah zat gizi tersebut dapat diserap dan bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia atau makhluk hidup lainnya? Mari kita simak pembahasan pada video kali ini. Sistem pencernaan makanan pada manusia, part 1, saluran pencernaan. Kita berawal dari pengertian tentang pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh darah dan sisa-sisa makanannya dapat dibuang keluar dari tubuh. Proses pencernaan makanan berlangsung secara mekanis dan kimiawi. Apa yang dimaksud dengan proses pencernaan makanan secara mekanis? Proses pencernaan makanan secara mekanis adalah proses yang melibatkan organ-organ pencernaan. Sedangkan proses pencernaan makanan secara kimiawi adalah proses yang melibatkan enzim kimiawi untuk menguraikan zat-zat atau molekul-molekul pada makanan. Berikut ini beberapa proses pencernaan makanan meliputi beberapa proses yang terdapat di dalam sistem pencernaan makanan. Yang pertama ada istilah yang disebut dengan ingesti. Ingesti merupakan masuknya makanan ke dalam mulut atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut ketika kita makan. Kemudian pemotongan dan penggilingan makanan. Nah, ini dilakukan secara mekanis yang dibantu oleh gigi dan kelenjar air ludah. Kemudian, ada yang disebut juga dengan gerakan peristaltik yang merupakan gelombang kontraksi otot polos involunter atau otot tidak sadar yang menggerakkan makanan sehingga tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Kemudian, digesti. Digesti adalah hidrolisis kimia yang menguraikan molekul besar menjadi molekul kecil sehingga mudah diabsorpsi oleh darah. Ada kata lain juga selain digesti, yaitu absorpsi. Merupakan pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfa untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Dan yang terakhir ada proses defekasi. Proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna dalam bentuk feses dari saluran pencernaan keluar dari tubuh. Sistem pencernaan pada manusia meliputi yang pertama, saluran pencernaan, dan kedua, kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut atau cavum oris, tekak atau faring, kerongkongan esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian ada usus besar atau kolon,
rektum, dan terakhir anus. Organ yang termasuk ke dalam kelenjar pencernaan ada kelenjar air ludah atau yang disebut saliva, lambung, pankreas, dan hati atau hepar. Kita bahas organ yang pertama, yaitu mulut. Mulut terdiri atas bibir, gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Bibir berfungsi untuk menerima makanan dan membantu untuk menghasilkan suara. Gigi mampu menggigit, memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan, mengecap rasa, dan membantu memproduksi suara untuk berbicara. Kelenjar saliva berfungsi untuk menghasilkan air liur. Nah, kelenjar saliva ini terdapat 3 pasang. Yang pertama ada kelenjar parotid, kemudian submandibula, dan sublingual. Proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam mulut ini akan terjadi secara mekanis dan kimiawi. Mekanis dibantu oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase atau ptialin. Nah, fungsi khusus dari enzim amilase ini untuk menguraikan amilum menjadi maltosa. Berikut ini beberapa gambar dengan keterangan-keterangan yang menyertainya. Silakan untuk disimak dan diamati secara seksama. Kemudian organ yang kedua yaitu faring atau tekak. Faring ini berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Hubungan-hubungan ini sangat berarti dan begitu penting dalam proses produksi suara, membantu pernafasan mulut, memasukkan makanan melalui hidung bagi kebutuhan medis. Fungsi khususnya adalah untuk membawa makanan dari rongga mulut menuju ke esofagus atau kerongkongan. Berlanjut ke organ kerongkongan atau esofagus. Fungsinya, kerongkongan ini adalah untuk menggerakkan makanan dari faring menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik. Struktur khas dari kerongkongan ini seperti panjang kurang lebih sekitar 25 cm dan diameternya 2,5 cm. Di dalamnya terdapat mukosa untuk memproduksi mukus yang akan melumasi dan melindungi kerongkongan. Tapi dalam kerongkongan ini tidak menghasilkan enzim. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih telah mau belajar dan menonton video ini ya. Tetap semangat dan sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.